Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu taman surga. Telah kita katakan bahwasanya di antara taman surga yang ada di dunia ini adalah majelis ilmu agama. Farta'u fiha. Kalau kita melewati majelis ilmu agama, maka nimbrunglah, bergabunglah di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah taman surga. Yang kedua adalah di antara mimbar atau raudhah, ya, di antara mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Taman surga yang ada di dunia. Para ulama menyebutkan bahwasanya kelezatan di dunia ini hanya tersisa 3. Kelezatan yang hanya tersisa di dunia ini hanya di 3 perkara. Yang pertama adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara seiman. Liqaul ikhwan. Yang kedua adalah salatul jamaah, salat berjamaah. Yang ketiga adalah qiyamul lail, salat malam. Kemudian disebutkan dalam perkataan yang lain adalah mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang saleh. Jadi kelezatan yang tersisa di dunia ini diantaranya adalah seperti ini. Duduknya kita dalam majelis ilmu agama, bertemunya kita dengan para saudara-saudara kita. Itulah kelezatan yang tersisa di dunia ini. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita hidup di dunia pasti kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak orang yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai kita. Karena siapa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti berbahagia dunia dan akhirat. Pasti.
dia berbahagia di dunia dan di akhirat. Sekarang betapa banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan pergi ke luar negeri. Ternyata itu bukanlah di situ tempat kebahagiaan. Betapa banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta. Ternyata dia tidak mendapatkannya. Betapa banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan meraih jabatan yang tinggi. Ternyata dia tidak mendapatkannya di dalam jabatan tersebut. Namun kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta mengamalkannya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang wasilah yang ke-8 li islahil qulubi. Wasilah, perantara atau cara yang ke-8 untuk membersihkan hati kita. Seorang yang berakal, yang cerdas, dia pasti setiap malam, siangnya, dia selalu berusaha untuk membersihkan hatinya. Kenapa? Karena dengan bersihnya hati ini kita akan terus istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita kotor, tentu kita akan berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara wasilah yang paling besar, di antara wasilah untuk membersihkan hati kita adalah ijtinabul fitan. Menjauhi fitnah. Menjauhi fitnah. Wa adamul musyarakati fiha. Dan tidak boleh bergabung membahas fitnah tersebut kalau kita bukan ahlinya. Yang membuat fitnah ini merajalela, menyebar kemana-mana, dan menjadi merusak. Karena orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak punya ilmu atau orang-orang jahil ikut membicarakan fitnah. Wal ibti'adu anha, kemudian menjauhi, lari dari fitnah tersebut. Tidak boleh mendekat dari fitnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan." Fitnah itu akan dicampakkan ke dalam hati kita seperti tikar, ya, seutas demi seutas. Jadi fitnah sedikit demi sedikit akan dicampak ke dalam hati kita. Fa ayyu qalbin usribaha nukita fihi nuktatun sauda. Kalau hati kita mengambil fitnah tersebut, terdampak dengan fitnah tersebut, maka akan terpetik atau akan ditulis satu bintik hitam dalam hati kita. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan kalau hati kita itu menjauh dari fitnah tersebut, kalau kita melihat fitnah misalnya, nanti kita akan bahas apa itu fitnah. Kalau secara bahasa, fitnah itu adalah ujian, cobaan. Kalau kita mengingkari dengan hati kita fitnah tersebut, maka hati kita pun akan menjadi putih, akan menjadi bercahaya. Hatta tasira ala qalbain, sampai menjadi dua hati. Maksudnya hati kita akan terbagi menjadi dua sifat. Ala abyadha mithli sofa. Yang pertama adalah putih seperti sofa. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu. Kalau hati kita ini sudah bersih jamaah, jauh dari penyakit, maka tidak akan membahayakan fitnah-fitnah yang kita lihat. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kuota. Sekarang kan fitnah bukan hanya harta dan wanita, tapi fitnah kuota, ya, kuota internet, fitnah. Ya. Dan kalau hati kita ini bersih, akan menjauh dari fitnah-fitnah tersebut selama langit dan bumi itu masih ada. Wal akhar aswadu murbaddan. Dan jenis hati yang kedua, ketika ditampakkan fitnah, ada yang hitam murbad dan hitam legam, ya. Kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufa. Sampai-sampai hitam legam
Sampai-sampai dia tidak mengetahui perkara yang ma'ruf. Terbalik. Yang ma'ruf jadi mungkar. Yang mungkar jadi ma'ruf. Yang tauhid jadi syirik. Yang syirik jadi tauhid. Yang bid'ah jadi sunnah. Yang sunnah jadi bid'ah. Itu di antara fitnah yang ada. Wala yunkiru munkaran. Hati kita tidak akan mengingkari kemungkaran. Kemungkaran yang ada dalam rumah kita. Kita membiarkan istri-istri kita berbaju demikian. Tidak berbaju muslimah, tidak berhijab muslimah. Kita biarkan, kan hati kita ada penyakitnya. Anak kita biarkan dibonceng oleh yang bukan mahramnya. Kita biarkan, malah kita senang. Oh, anak saya ada yang suka sama dia. Karena dalam hati kita ada penyakitnya. Illa mau usyriba min hawahu. Ya. Jadi dia mengingkar, dia tidak akan mengingkari kemungkaran karena hawa nafsu atau bintik hitam yang ada dalam hatinya. Karena dia mengambil fitnah tadi, menyerang fitnah tadi. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Telah terdapat dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang peringatan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah SAW, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari fitnah. Takutlah kita dari fitnah, semua fitnah yang ada. Takutlah kita. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ketika satu orang saja yang tidak takut dengan fitnah tersebut, bahkan nimbrung, sehingga datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Azab tersebut tidak akan hanya menimpa orang yang nimbrung tadi, namun semuanya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan takutlah kita terhadap fitnah. Nabi SAW juga bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjauhi fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjauhi fitnah. Oleh karena itu perbanyak doa. Sebelum salam kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga ketika seorang misalnya baru bertaubat, katakanlah sekarang istilahnya kan baru hijrah. Orang yang baru hijrah itu pasti akan banyak fitnahnya. Banyak cobaan, ujian yang akan dia dapati. Dan ujian yang pertama yang akan dia dapati adalah ujian dari keluarganya. Kalau itu seorang anak, maka ujiannya dari orang tuanya. Kalau itu orang tua yang sudah hijrah misalnya, maka ujiannya adalah dari keluarga-keluarga dekatnya. Ini ujian pertama untuk orang yang baru hijrah, dari keluarganya. Baru kemudian dari orang lain. Oleh karena itu, kalau kita tetap kokoh ya untuk tidak menghiraukan fitnah tersebut, ya, maka kita akan tetap istiqamah dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang yang baru hijrah itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala setengah-setengah. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia ketika setelah hijrahnya itu dia diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat berbahagia. Dia sangat gembira dengan itu. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Namun ketika dia diuji, setelah hijrahnya dia diuji Allah Subhanahu wa taala, namun dia berbalik kembali kepada kemaksiatannya.
Seperti orang sekarang, orang yang baru hijrah dari perkara riba misalnya, dia akan diuji. Dia akan diuji dengan susahnya mendapatkan harta misalnya. Namun kalau dia berbalik kembali, bekerja kembali ke riba misalnya, atau bergelimang kembali dengan riba misalnya, khasirat dunya wal akhirah. Maka dia rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 11. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Wal fitanu allati intasharat fi hadha az-zaman al-ajib katsiratun jiddan minha. Dan di antara fitnah yang merajalela di zaman kita sekarang ini banyak. Namun yang paling terbesar di zaman kita sekarang ini adalah yang pertama, fitnatut takfir. Fitnah suka mengkafirkan. Fitnah suka mengkafirkan. Allati addat ila al-fitnatil haraj ay al-qatl. Yang berakibat ya sampai akibatnya adalah fitnah pembunuhan. Sampai terjadi pembunuhan. Karena fitnah takfir ini. Ya, suka mengkafirkan orang lain. Dan salafiyun tidak seperti mereka. Namun kita difitnah demikian. Kita semua orang yang hijrah, ya, yang darinya dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dia akan difitnah, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Namun kita harus tetap kokoh. Jangan kita menghiraukan orang-orang yang seperti itu, yang suka memfitnah kita. Ya, jadi fitnah yang paling terbesar di antara fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini adalah fitnah takfir, suka mengkafirkan. Yang akibatnya sampai terjadi pembunuhan. Di antaranya adalah suka mengkafirkan pemerintah. Ketika dia melihat pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah misalnya, maka dia serta-merta dia mengatakan taghut, kafir. Para polisinya taghut, kafir. Maka di sanalah terjadi penghalalan darah. Mereka akan menghalalkan darah sang pemimpin, menghalalkan darah sang polisi. Seperti itu. Ini fitnah takfir. Dan kata Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan orang yang akan sangat berbahaya terjangkiti fitnah ini adalah para pemuda. Para pemuda yang dilihat bersemangat dalam agama. Ya, para pemuda yang terlihat semangat beragama, mereka akan berfaham takfir kalau dia tidak benar dalam menuntut ilmu agamanya. Orang-orang yang akan diberi pemahaman takfir ini adalah dilihat. Ini kalau seorang pemuda yang masih semangat membara dalam beragama. Oleh karena itu, kata para ulama, para pemuda yang dekat dengan para ulama, itu para pemuda yang Masya Allah. Para pemuda yang istiqomah bermajelis ilmu agama, maka dia adalah pemuda yang sangat kita jempolkan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja seorang yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, kamu kafir ya, gitu bilang. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka vonis kafir tersebut akan berpindah dari satu di antara keduanya. Apakah yang divonis itu? Kalau tidak, maka dia yang memvonis diri. Dia memvonis sejatinya, dia akan memvonis dirinya sendiri. Berbalik ke arah dia. Ya. Dan sekarang orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin di zaman sekarang, kebanyakan mereka ingin membangun negeri di dalam negeri. Ingin membangun negara di dalam negara. Yang mereka katakan dengan daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah. Dan para ulama
Saudi, ya para ulama Saudi itu telah dari dahulu menasihati kita semua untuk benar-benar menjauhi yang namanya fitnah takfir ini. Ya, yang suka bom bunuh diri, ya, suka yang bom kemana-mana, itu adalah fitnah ini, takfir ini. Dan sudah kita mungkin jelaskan di sini bahwasanya fitnah takfir ini terjadi karena keyakinan yang salah, akidah yang salah. Karena mereka nggak ada ilmunya. Dan orang-orang yang suka mengkafirkan itu orang-orang yang tidak berilmu, kemudian orang-orang yang tidak punya ulama. Orang-orang yang tidak punya ulama. Jadi kita akan jelaskan hadisnya. Nabi SAW juga bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ati al-haraj." Qalu wa man haraj? Qala al-qatl. Di antara ciri hari kiamat adalah banyaknya peperangan, banyaknya pembunuhan. Innahu laisa biqatlikumul musyrikin. Namun mereka tidak membunuh orang-orang musyrik. Banyaknya peperangan, tapi ternyata mereka membunuh kaum muslimin. Bukan orang-orang musyrik yang mereka bunuh. Walakin qatlu ba'dikum ba'dha. Akan tapi yang mereka bunuh adalah kaum muslimin. Hatta yaqtular rajulu jarah. Sampai ada yang membunuh, ya, seseorang dari tetangganya. Tetangganya sendiri yang dia bunuh. Padahal muslim. Wa yaqtula akhahu, sampai dia membunuh saudaranya sendiri. Wa yaqtula ammah, sampai dia membunuh pamannya. Wa yaqtula bana ammi, sampai dia membunuh keponakannya, keluarganya yang muslim dia akan bunuh. Ini fatal akibat dari fitnah takfir ini. Hati-hati. Oleh karena itu dari sinilah para ulama dari dahulu bahwasanya agama ini adalah darah daging kita aja. Ilmu agama ini darah daging kita. Maka lihat ke siapa kita mencari darah daging kita. Ya. Kemudian roh kita ya, roh kita ini ya butuh nutrisi. Roh kita ini, jiwa, roh kita ini butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Ilmu agama. Kalau nutrisinya sehat, seperti tubuh kita, anggota tubuh kita butuh nutrisi, makanan. Kalau makanannya sehat, maka akan sehat. Kalau nutrisi roh kita ini sehat, maka akan sehat roh kita. Semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nutrisinya ilmu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, sakit, menimbulkan sakit, malas. Roh jiwa kita ini malas untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Mendorong kita untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah, jangan sampai-sampai jika ada terbetik dalam hati kita malas untuk menghadiri majelis ilmu agama yang ada, ya, segera lawan ya bisikan tersebut. Ya, semakin seorang itu punya istri, semakin wajib dia untuk menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ini diri kalian masih jomblo ya. Diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak istri kita. Lihat. Kalau yang pertama yang masih jomblo, diri kita aja kita jaga. Wa ahlikum. Kalau kita sudah menikah, wa ahlikum. Keluarga kalian makin berat. Ya. Makin wajib kita menuntut ilmu agama. Naro, dari kilatan api neraka. Dan tidak ada sebesar ilmu agama yang akan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan ilmu agama satu-satunya. Para jemaah rahmati Allah Tabaraka wa ta'ala. وهناك من جهالة المسلمين وممن أعمى الله بصائرهم من يفرح بفعل هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم. Dan orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain ini adalah orang-orang bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah membutakan hati-hati mereka. Dan kenapa? Sampai saking butanya hati mereka, sampai dia berbahagia melakukan hal tersebut. Sampai dia bergembira membunuh kaum muslimin.
Sampai dia bergembira. Bahkan dia sampai mengatakan ada janji orang yang mati bom bunuh diri, maka dia akan ditunggu oleh bidadari katanya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir zimmi, yang ada perjanjian orang kafir yang datang ke negeri kita secara aman, maka dia tidak akan mencium bau surga. Lihat, orang kafir saja azabnya seperti itu kalau dibunuh, ya. Bagaimana dengan kaum muslimin yang dia bunuh? Ya. Namun dia berbahagia dengan, kan kita lihat video-videonya ya, sudah viral ya, menyembelih kaum muslimin seperti menyembelih kambing. Itu fitnah takfir. Ya, yang sekarang disebut ISIS ya kan, Daulah Islamiyah. Yaqulu likulli wahidin minhum, ya jahil, anasitan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasafa al-khawarij faqala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sifat, ciri orang-orang khawarij itu seperti apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan. Ini dia. Akan keluar di akhir zaman, dan sekarang sudah akhir zaman kan. Ya, telah datang zamannya. Ya. Ahdatsul asnan, yang mereka masih muda-muda. Lihat ini, makanya tadi kita katakan, orang-orang yang masih muda yang kelihatan semangat dalam beragama, hati-hati. Dia adalah orang yang rentan untuk ya terfitnah dengan fitnah takfir ini, rentan. Apalagi kalau belajarnya hanya di buku-buku saja, hanya di buku-buku bacaan saja, hati-hati. Lihat, buku bacaan orang-orang takfir itu adalah kitab tauhid, buku bacaan mereka. Bahkan mereka sampai hafal itu, usul salasah dihafalnya, kitab tauhid dihafalnya. Tapi karena nggak ada ulama yang mereka baca sendiri, faham sendiri, difahami sendiri, jadi seperti itu. Ya. Sufahaul ahlam, mereka bodoh, udah muda, bodoh. Ya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, dan mereka cerdas dalam hafalan Quran. Cerdas dalam hafalan Quran. Yatakallamuna bil Quran wa bil Islam, mereka membicarakan Al-Quran dan Islam, agama mereka bicarakan. La yujawizu imanuhum hanajirahum, namun bacaan hafalan Quran yang mereka hafal itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Maksudnya tidak sampai ke hati mereka karena penuh dengan penyakit takfir tadi. Ya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Ya. Mereka melesat dari agama ini, keluar dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari apa namanya itu, ibu panahnya. Katakanlah demikian. Ya. Kata Nabi SAW juga, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka bunuh orang-orang Islam namun meninggalkan para penyembah berhala. Ya. Mereka tinggalkan orang-orang Islam yang mereka bunuh. Maka hati-hati dengan fitnah takfir ini jemaah. Ya, ini fitnah yang sangat menjadikan hati kita sangat berpenyakit dengan fitnah ini. Kemudian yang kedua, fitnatul qalbil haqa'iq wa taghyiril mafahim wa qalbil mawazin. Fitnah terbolak-baliknya keadaan. Ya, maksudnya yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, yang tadi tauhid jadi syirik, yang syirik jadi tauhid, yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah jadi bid'ah. Ketika kita mengamalkan, ya, ketika kita mendakwahkan itu adalah bid'ah misalnya, perbuatan itu adalah bid'ah, maka kita akan dikatakan, wah mereka meninggalkan sunnah. Terjadi di zaman sekarang. Ya. Itu fitnah qalbil haqa'iq, berterbolak-baliknya keadaan. Ya. Kemudian pemahaman-pemahaman yang terbalik. Ya. Pemahaman-pemahaman yang terbalik. Di antara pemahaman yang terbalik adalah dalam masalah pendidikan misalnya. Dalam masalah pendidikan, anak-anak TK
anak-anak SD, oleh sebagian orang, mereka mengatakan tidak boleh menghafal Al-Quran, tidak boleh diajarkan hafalan Al-Quran dan hadis-hadis. Ya, tidak boleh diajarkan hafalan Al-Quran dan hadis-hadis. Sebagian tekas demikian. Namun yang dibolehkan apa? Menghafal nyanyian. Kalau itu boleh. Menghafal Al-Quran dan hadis-hadis tidak boleh. Mereka khawatir itu akan menjadi benih-benih takfir, orang-orang takfir. Itulah fitnah sekarang, terbolak-balik. Ya. Padahal di masa kecil itu adalah masa gemilang untuk menghafal Al-Quran. Masa gemilang. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Dia jadikan pertama kali, yang Dia ciptakan pertama kali, yang Dia sebutkan pertama dalam ayat ketika menyebutkan anggota badan adalah apa? Telinga. Kemudian mata. Kemudian hati. Ya. Oleh karena itu ketika anak kita baru lahir, sering-seringlah diperdengar Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Karena yang akan pertama kali berkembang adalah telinga, pendengarannya. Setelah itu matanya. Jadi sekali lagi yang akan pertama kali berkembang adalah telinganya. Maka perdengarkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada anak kita. Walaupun dia masih kecil, itu sedang berkembang telinganya, pendengarannya. Ya. Makanya jangan sampai kita bertengkar dengan istri kita di depan mereka. Disedot itu, ya, didengar kalau dia, ya, dihafal itu. Kemudian juga setelah itu adalah penglihatannya, ya, penglihatannya. Dan sekarang masya Allah fitnah, kecil-kecil sudah dikasih HP misalnya, sampai dia candu dalam main game misalnya. Hati-hati jangan sampai anak-anak kita itu kita biarkan main game, walaupun itu perkara mubah, tapi hati-hati. Ya, khawatir akan terbiasa nanti ketika besarnya. Dan di antara sebab pertama, ya, atau di antara sebab anak kita durhaka adalah game. Ya. Ketika dia dipanggil misalnya, "Nak, tolong belikan ini dan itu." Belum. Ini masih main game. Ya. Belum game over, apa istilahnya itu. Itu durhaka. Mengajarkan anak durhaka. Hati-hati ya. Ya. Ya tinggalkan yang namanya game itu. Tinggalkan. Ya. Karena kita akan ditanya kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. HP yang kita miliki, elektronik, yang semua yang kita miliki itu akan ditanya. Untuk apa kita pakai? Apa yang kita lihat di dalamnya? Ditanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Di antara ciri hari kiamat, ya, di antara ciri hari kiamat adalah ayul tamasal ilmu indal asaghir. Ilmu itu akan diambil dari orang-orang jahil. Ilmu itu akan diambil dari orang-orang yang suka melakukan bid'ah, bahkan mendakwahkan bid'ah. Dan terjadi di zaman sekarang. Itulah ciri-ciri kecil kiamat. Ya, ciri-ciri kecil kiamat. Yang mereka tidak mau melihat dari mana mereka akan mengambil ilmu agama mereka. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya adalah cara agar terhindar dari fitnah. Ya. Kita akan bacakan secara ringkas, yaitu dari tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Di antara cara yang sangat terpenting untuk terhindar dari fitnah yang ada, ya, semua fitnah, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak, fitnah istri kita fitnah, jemaah, anak-anak kita fitnah, ya.
adalah taqwallahi jalla wa'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang namanya takwa ini jemaah mudah diucapkan, berat diamalkan. Betapa sering kita mendengarkan nasihat takwa di hari Jumat misalnya. Para imam khutib mereka menasihatkan takwa, namun berat kita amalkan, berat. Kenapa berat? Karena keutamaannya sangat besar. Semakin besar keutamaan suatu ibadah, ya, semakin besar pula cobaannya untuk melakukan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia dikasih jalan keluar. Jalan keluar. Misalnya jalan keluar dari pertikaian yang ada dengan suami istri. Kalau dia bertakwa, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Lihat Maryam alaihissalam, ibunda Isa, Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Ya. Ketika ditanya oleh Zakaria, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Makanan, ya, makanan yang sebenarnya musim, ya, sebenarnya musim, misalnya katakanlah sebenarnya musim anggur, ya, atau sebenarnya tidak ada musim anggur tapi ada anggur. Nah, gitu. Ini diantara karomahnya Maryam, ya, alaihissalam. Diberikan hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala di kamarnya atau tempat ibadahnya tersebut. Anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rezeki, Maryam diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala dari arah yang dia enggak sangka. Karena ketakwaannya Maryam alaihissalam, takwa. Ya. Kemudian di sini ada pelajaran untuk anak-anak kita, jemaah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Anna laki hadza?" Ini, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau dapatkan ini wahai Maryam? Apa faedahnya kalau ada anak kita keluar untuk bermain dengan teman-temannya, dalam tidak membawa apa-apa keluarnya, namun dia balik dalam keadaan membawa apa? Permen misalnya, bawa makanan. Harus kita tanya, dari mana engkau dapatkan ini? Harus, wajib kita tanya itu. Jangan biarkan masuk makanan syubhat, apalagi haram. Yang syubhat sedang nggak boleh masuk ke dalam perut anak-anak kita, apalagi yang haram. Jangan biarkan. Itulah yang akan membuat mereka kelak makanan-makanan yang haram, yang syubhat itu malas untuk belajar agama. Lihat apa kata bapaknya Imam Bukhari rahimahullah, sehingga Imam Bukhari menjadi seperti demikian cerdasnya. Tidak ada dalam hartaku perkara yang syubhat. Itu kata bapaknya Ismail, bapaknya Imam Bukhari. Ya, tidak ada dalam hartaku perkara yang syubhat. Syubhat saja tidak ada, apalagi yang haram. Jaga. Ya, Imam Al-Juwaini, seorang imam dari mazhab Syafi'iyah, cerdas orangnya. Kemudian dia dahulu ketika dia berdialog tidak pernah kalah, dan dia tidak pernah terbata-bata ketika dia berdialog. Suatu saat ketika dia berdialog, ternyata terjadi apa yang tidak pernah terjadi. Dia terbata-bata ketika berdialog. Kemudian para muridnya bertanya, terheran-heran, yang selama ini tidak pernah terbata-bata ketika berdialog, ternyata sekarang dia terbata-bata. Bertanya, ada apa ini wahai imam? Dia mengatakan, dahulu waktu kecil orang tua saya keluar dari rumah, entah itu mencari makanan, ibunya
dan saya pun menangis. Dan saya pun menangis karena ingin ASI menyusui. Dan tetangga yang mendengar tangisan anak yang dekat rumahnya, yaitu si Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini, merasa iba karena menangis terus. Dan dikasihlah dia menyusu di tetangganya tersebut, oleh tetangganya tersebut. Ya, dia disusui oleh tetangganya tersebut. Setelah dia mengetahui, bapaknya mengetahui hal tersebut, dia pun marah. Ya, jadi bapaknya tidak mau anaknya itu makan dari makanan yang dia tidak ketahui itu haram atau halal. Ya, itu yang membuat dia terbata-bata. Lihat, makanan yang syubhat tentunya, misalnya yang syubhat. Ya, jadi hati-hati, jaga makanan kita. Dan jamaah, makanan itu sangat berkaitan erat dengan amal soleh. Semakin halal makanan seseorang, semakin bersemangat dia beribadah. Semakin haram makanan dia, semakin malas dia beribadah. Adakah tukang pencuri yang rajin sholat? Adakah tukang bezina, para pezina yang rajin datang ke masjid? Enggak ada. Ya, karena makanan dari haram. Adakah orang-orang yang bergelimang dengan riba rajin beribadah? Wallahi enggak ada. Ya, tidak ada. Karena makanannya dari yang haram. Perutnya dia isi dengan yang haram. Sehingga malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah luzumul kitab wa sunnah wal i'tisamu bihima. Selalu menapaki Alkitab dan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Imam Malik rahimahullah, dia mengatakan, as-sunnatu safinatu nuhin, faman rakibaha naja, wa man tarakaha halaqa wa ghariqa. Sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaiki kapal itu selamat. Siapa yang berpegang teguh sunnah, maka dia selamat. Al-Quran dan sunnah. Dan kalau siapa yang tidak menaiki kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, maka dia akan tidak selamat, sehingga dia tenggelam. Ya, orang yang tidak menapaki Al-Quran dan sunnah, tentu dia akan tenggelam dengan kemaksiatannya. Pasti ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ar-rifqu wal anatu wa adamul ajalah wa ta'ammul fi awaqibil umur. Berlemah lembut, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam memvonis seorang itu pelaku bid'ah. Gak boleh kita semena-mena mengatakan dia itu ahli bid'ah, dia itu ahli bid'ah. Gak boleh. Apalagi kita orang awam misalnya, tidak boleh. Ya. Dan tentu kita mungkin karena kita baru mengenal dakwah sunnah misalnya, kita akan bersemangat 45. Semangat 45 kita. Dikit-dikit pingin itu, tendang ini, tendang itu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Itu membuat rusaknya dakwah ini. Ya, rusaknya dakwah. Itu membuat kita dikatakan enggak berakhlak. Bukan berarti kita nimbrung ke bid'ah, enggak. Tidak boleh, diharamkan. Ya. Jadi tidak boleh ajalah. Tidak boleh semena-mena untuk mengkafirkan orang lain. Ini bahaya. Masalah takfir ini bahaya jemaah. Masalah suka mengkafirkan ini bahaya. Ya, jangan sekali nimbrung untuk suka mengkafirkan orang lain. Jangan. Ya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang mati dalam kekafiran itu nggak boleh divonis neraka. Ya. Walaupun kita berkeyakinan dia akan masuk neraka, namun nggak boleh kita memvonis dia masuk neraka. Ya.
Kita hanya boleh memvonis orang itu masuk neraka kalau telah divonis Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang mati dalam kekafiran, orang-orang kafir, nggak boleh ketika sudah mati dia divonis neraka, nggak boleh. Apalagi Muslim, apalagi orang Muslim, itu. Ya ini 3 cara yang sangat utama ya, yang diantaranya adalah tadi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, kemudian tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan berikut ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini sebagai bekal kita agar bisa terhindar dari fitnah yang ada. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya dengan pembahasan fikih ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.